KRI Brawijaya 320 adalah kapal perang terbaru milik TNI Angkatan Laut Indonesia. Kapal ini punya anjungan, ruang kendali kapal, yang didesain modern dan canggih. Dibuat mirip seperti kokpit pesawat agar lebih praktis, nyaman, dan memudahkan awak kapal dalam mengoperasikannya. Sobat laut dan pencinta armada tempur, Ship Battle. Akhirnya Indonesia resmi menerima kapal perang terbarunya, KRI Brawijaya 320. Nah, kapal ini bukan kaleng-kaleng. Masuk ke tanah air pada Kamis 4 September 2025 lewat Selat Sunda. Jadi bukan kapal misterius yang tiba-tiba nongol, tapi benar-benar disambut dengan megah. Bahkan ada dua kapal perang TNI AL yang langsung jemput bola, yaitu KRI Sultan Taha Saifuddin 376 dan KRI Lambung Mangkurat 374. Kayak orang penting datang ke bandara, disambut sama rombongan khusus. Yang bikin keren, kapal ini bukan cuma datang jadi dari luar negeri terus dikirim pakai ekspedisi laut gitu ya. Enggak, KRI Brawijaya 320 langsung dinahkodai oleh TNI AL sendiri dari Italia ke Indonesia. Jadi ibarat beli mobil di luar negeri, bukan cuma dikirim, tapi kita langsung nyetir sendiri pulang ke rumah. Hehe, itu level percaya diri dan profesionalisme awak TNI AL. Kapal ini aslinya dibuat oleh Italia galangan Vincenteri dengan nama kelas Taon di Revel. Panjangnya 143 meter. Wow. Lebarnya 16,5 meter, bobotnya 6.350 ton. Jadi kalau ada yang nanya, "Bang, itu kapal segede apa sih?" Gampangnya coba bayangkan kapal sepanjang 1,5 lapangan bola. Kalau parkir di depan rumah, tetangga nggak bisa keluar garasi. Bahkan Kepala Staf AL Laksamana Muhammad Ali pernah bilang, inilah kapal perang terpanjang yang kita miliki. Jadi bukan cuma baru, tapi juga yang paling panjang. Dan di dalamnya bisa muat 171 kru, plus bisa bawa 2 helikopter kecil macam SH-90 atau 1 helikopter sedang macam AW101. Nah, ini helikopter bukan buat gaya-gayaan, tapi buat misi serius. Anti kapal selam, anti kapal permukaan, transportasi, sampai pencarian dan penyelamatan. Intinya KRI Brawijaya ini bisa jadi markas terapung serba bisa. Lanjut ke fiturnya, ini kapal canggih banget, pakai Combat Management System atau CMS SADOC 4MK4 buatan Italia. Fungsinya apa? Singkatnya, CMS ini otaknya kapal, gang. Dia yang ngatur radar, sonar, komunikasi, senjata, semua diintegrasikan biar kru bisa paham situasi tempur yang kompleks. Jadi bukan lagi main kira-kira, tapi sudah real time. Siapa musuh, siapa kawan, semua jelas. Kalau bicara persenjataan, wah, ini kapal bukan buat bajangan. Ada meriam 127/64 LW Vulcano yang bisa nembak sampai 40 km. Itu kalau ada musuh jauh di horizon, udah bisa ditembak. Ada juga meriam 76/62 Strales Sofra Ponte buat jarak menengah. Kalau istilahnya dari jauh ditembak, dari sedang ditembak, dari dekat pun ditembak. Pokoknya musuh bingung mau dekati dari mana. Untuk serangan berat, kapal ini punya rudal Aster 30, Scout Naval, rudal anti kapal, sampai peluncur torpedo buat hajar kapal selam. Jadi lengkap, darat, udara, laut, semua bisa dilawan. Nah, bagian yang paling futuristik dan jujur agak bikin saya ngegak kagum, ronda disatui siswa SMP 157 siswi Sekolah Dasar Menengah SMP dari Nonsrite 3 daerah Sangsong Al-Ars di Kerakdi, Sanghyang saat sedang mendengarkan penjelasan dari guru. Mereka mendengarkan suara jet udara sendiri, terus mereka melihat benda-benda kecil jatuh dari langit yang terdiri dari turunan turtel Al-Asdi Progress. Dan kerennya lagi, mereka nggak pakai setir kapal besar kayak film bajak laut gitu. Enggak, mereka pakai joystick. Serius, jadi pilot dan kopilot kapal ini kayak lagi main simulator. Bedanya yang mereka kendalikan bukan pesawat di layar, tapi kapal perang beneran, Ship Battle, yang bawa rudal, torpedo, dan meriam. Salah pencet bisa bikin heboh satu lautan. Wayback LT Muselmondring yang Sensiriosita, un Vizquiz Captain Skanse Osdi Hijiji Suatua Chesnik, modern banget. Nah, kalau bicara soal posisi strategis, KRI Brawijaya 320 ini bukan cuma sekedar pameran teknologi. Kapal ini benar-benar jadi kekuatan baru bagi TNI AL di kawasan Asia Tenggara. Bayangkan, Indonesia yang punya ribuan pulau, lautnya luas banget, butuh kapal perang modern yang bisa bergerak cepat, sigap, dan multifungsi. Dan KRI Brawijaya 320 ini pas banget untuk itu. Dengan CMS super canggih, kapal ini bisa jadi pusat kendali tempur di laut. Jadi ibarat main sepak bola, KRI Brawijaya ini taso kapal ini bisa jadi kapten timnya. Dia yang ngatur strategi, kasih instruksi, dan tentu saja siap bikin gol. Maksud saya serangan rudal.
Selain itu, jangan lupa juga dengan kemampuan helikopternya. Bayangkan 2 CH-90 kecil terbang dari dek kapal, patroli ke segala arah, radar diaktifkan, musuh belum nongol sudah ketahuan duluan. Atau kalau pakai AW101 yang lebih gede, itu bisa angkut pasukan marinir dengan perlengkapan lengkap, langsung siap operasi di pulau-pulau terluar. Dan ini menarik, kokpit nav yang tadi kita bahas bikin kerja kru jauh lebih efisien. Dulu untuk mengendalikan kapal perang segede ini, butuh banyak orang di ruang kendali. Sekarang cuma 2 orang aja. Jadi ibarat restoran cepat saji, dulu butuh 4 orang untuk masak, sekarang cukup 2 koki master chef yang bisa ngatur semua lewat layar tentu. Nah, kalau bicara soal senjata, kita tadi sudah bahas soal rudal dan meriamnya. Tapi ada hal yang bikin kapal ini makin ditakuti, yaitu sistem pertahanannya yang modern. Jadi bukan cuma bisa nyerang, tapi juga bisa menangkis serangan. Misalnya, ada rudal musuh datang dari jauh, sensor kapal ini langsung deteksi, sistem pertahanan otomatis siap menembak jatuh. Itu yang bikin kapal ini bukan cuma macan kertas, tapi benar-benar tangguh. Selain itu, desain stealth kapal ini juga membuatnya sulit dideteksi radar musuh. Jadi kalau jalan pelan-pelan di laut lepas, bisa aja musuh nggak sadar ada raksasa segede 143 meter mendekat. Ibarat ninja laut, diam-diam mendekat, sekali muncul langsung bikin lawan kaget. Yang nggak kalah menarik, KRI Brawijaya juga punya ruang akomodasi kru yang lebih modern. Bukan lagi model lama yang sempit dan bikin pusing. Kru kapal bisa lebih nyaman karena misi laut itu bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Jadi ada ruang istirahat, ruang makan, bahkan fasilitas hiburan kecil. Ibaratnya ini kapal perang tapi tetap ada rasa rumah terapung. Dengan semua fitur itu, wajar kalau kehadiran KRI Brawijaya 320 ini jadi simbol peningkatan kekuatan maritim Indonesia. Apalagi Indonesia punya ambisi jadi poros maritim dunia. Jadi setiap kapal baru bukan cuma aset tempur, tapi juga pesan ke dunia bahwa laut kita harus dijaga, dilindungi, dan siap menghadapi tantangan apapun. Kalau kita tarik ke level regional ya, kehadiran KRI Brawijaya 320 ini sebenarnya memberi sinyal kuat. Di Asia Tenggara sendiri, banyak negara yang mulai memperkuat armada lautnya. Vietnam, Thailand, bahkan Singapura sudah lama investasi besar-besaran untuk kapal tempur modern. Nah, dengan masuknya fregat kelas Taeyon di level ini, Indonesia menunjukkan bahwa kita juga nggak mau ketinggalan dalam hal teknologi dan kekuatan laut. Apalagi kalau bicara soal Laut Natuna Utara, kawasan ini kan jadi titik panas, sering banget dilewati kapal asing yang nakal. Dengan adanya KRI Brawijaya, pengawasan laut di sana jadi lebih kuat. Kapal ini punya radar jarak jauh, sonar untuk deteksi bawah laut, sampai rudal jarak menengah dan jauh. Artinya, musuh nggak bisa sembarangan masuk tanpa terdeteksi. Bukan cuma soal keamanan, kehadiran KRI Brawijaya juga jadi bentuk diplomasi pertahanan. Kapal sebesar ini kalau ikut latihan gabungan dengan negara sahabat, pasti jadi pusat perhatian. Dan kalau dipamerkan di pelabuhan internasional, kesannya bukan cuma unjuk gigi, tapi juga menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Yang lebih menarik lagi, kapal ini bisa jadi sarana untuk operasi non-tempur. Misalnya ada bencana alam di pulau-pulau terpencil, KRI Brawijaya bisa langsung dikerahkan bawa logistik, tenaga medis, bahkan helikopter untuk evakuasi. Jadi bukan semata-mata mesin perang, tapi juga alat kemanusiaan. Kalau kita bayangkan operasionalnya, KRI Brawijaya ini bisa berlayar jauh dari pangkalan, patroli berhari-hari bahkan berminggu-minggu tapi tetap siap tempur. Dengan bobot besar dan ruang kru yang nyaman, awak kapal bisa tetap fokus, nggak gampang kelelahan. Jadi ibarat maraton laut, kapal ini siap jalan jauh tapi tetap gesit kalau tiba-tiba ada ancaman. Dan jangan lupa, kokpit nav yang tadi kita bahas itu juga punya dampak besar untuk efisiensi. Karena sebagian besar sistem sudah otomatis, awak kapal bisa dialihkan ke tugas lain. Jadi bukannya cuma duduk mengawasi setir, tapi bisa bantu pantau radar, siapkan senjata, atau atur komunikasi. Intinya, kerja lebih cepat dan terkoordinasi. Kalau kita bandingkan dengan kapal perang lama TNI AL, jelas perbedaan teknologinya jauh banget. Dulu mungkin masih banyak sistem analog, komunikasi yang terbatas, dan senjata yang jangkauannya lebih pendek. Sekarang, semua serba digital. Persenjataan canggih plus kemampuan multi-role. Bisa tempur, bisa patroli, bisa bantu kemanusiaan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.